Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Taurani Samara dengan NIM 22050974054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat, yaitu mengenai model infrastruktur jaringan dalam mata kuliah jaringan komputer. Pertama-tama yang saya akan bahas yaitu mengenai penjelasan model infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan adalah rencana atau gambaran tentang bagaimana suatu jaringan komunikasi data dibangun dan diatur. Ini mencakup komponen teknis, perangkat keras, perangkat lunak, serta kebijakan dan juga prosedur yang diperlukan untuk nantinya bisa mendukung komunikasi data antar perangkat dan pengguna dalam suatu organisasi atau suatu lingkungan komputer. Hal ini juga mencakup seperti topologi jaringan, skema addressing, perangkat kerja atau perangkat keras jaringan, perangkat lunak jaringan, serta kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan penggunaan jaringan. Kemudian saya akan membahas tentang beberapa model infrastruktur jaringan. Jadi yang pertama yaitu ada jaringan komputer terpusat, kemudian jaringan terdistribusi. Di sebelah kiri yaitu jaringan komputer terpusat adalah model infrastruktur jaringan yang melibatkan koneksi antara beberapa perangkat komputer untuk tujuan berbagi sumber daya seperti file, printer, atau koneksi internet. Jaringan komputer ini seringkali terpusat di satu lokasi atau dalam satu gedung. Dan ini dapat menggunakan topologi jaringan seperti topologi bintang, bus, kemudian juga cincin. Selanjutnya di sebelah kanan yaitu jaringan terdistribusi, di mana jenis model infrastruktur jaringan ini merupakan sumber daya dan kontrol terdistribusi yang geografis dan terletak di beberapa lokasi yang berbeda. Dalam jaringan terdistribusi tidak ada satu titik pusat yang mengatur atau mengontrol seluruh jaringan, melainkan otoritas dan keputusan terdistribusi di seluruh sistem. Jaringan terdistribusi ini memungkinkan peningkatan redundansi, skalabilitas, dan juga ketersediaan sumber daya. Karena tidak ada satu titik kegagalan tunggal dan sumber daya dapat didistribusikan secara lebih merata di seluruh jaringan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang di sebelah kiri itu adalah jaringan komputer terpusat. Saya bisa beri contoh seperti di kantor perusahaan. Jadi semisal ada sebuah kantor perusahaan yang mungkin memiliki jaringan komputer internal, di mana semua komputer di kantor tersebut terhubung satu sama lain melalui jaringan kabel ataupun nirkabel. Nah, dalam jaringan ini semisal komputernya itu ingin berbagi file, kemudian mereka dapat berbagi file ataupun sumber yang lainnya itu yang nantinya bisa terhubung melalui router atau gateway yang terpasang di kantor. Sedangkan yang jaringan terdistribusi ini saya akan contohkan seperti jaringan blockchain. Jadi jaringan blockchain ini adalah buku besar digital yang disimpan di banyak komputer di seluruh dunia. Ini bisa disebut juga sebagai node. Setiap transaksi baru dikirim ke semua node di jaringan untuk disimpan. Nah, hal ini yang membuatnya sulit dipalsukan karena semua node ini nantinya memiliki salinan yang sama dari catatan transaksi. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai data center. Data center merupakan bagian dari infrastruktur teknologi informasi. Data center penting untuk mendukung infrastruktur jaringan. Data center sendiri memiliki fungsi sebagai pusat penyimpanan, pengelolaan, dan juga pengolahan data dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network.
Contohnya seperti Bluetooth dan RDA. Kemudian ada LAN atau Local Area Network, biasanya berupa IP komputer tersusun dan masih dalam satu kelas. Contohnya seperti lab komputer. Kemudian MAN yaitu Metropolitan Area Network atau jaringan di satu kota atau suatu wilayah. Selanjutnya yaitu WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang telah mendunia seperti internet. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet dan juga internet. Intranet adalah jaringan komputer internal yang hanya dapat diakses oleh anggota organisasi atau perusahaan tertentu. Digunakan untuk komunikasi dan berbagi informasi di dalam organisasi dengan akses terproteksi melalui login. Sering digunakan untuk distribusi informasi internal, kolaborasi tim, dan akses ke sumber daya perusahaan. Sedangkan internet adalah jaringan komputer global yang dapat diakses oleh publik secara luas, memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antara pengguna di seluruh dunia. Memberikan akses ke berbagai layanan dan sumber daya seperti situs web, email, media sosial, dan layanan streaming. Akses tidak terbatas dan tidak memerlukan otoritas khusus. Meskipun beberapa layanan mungkin memiliki batasan akses atau memerlukan login. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, kemudian infrastruktur. Ad hoc adalah jaringan sementara yang dibangun tanpa infrastruktur tetap. Biasanya dibentuk secara fleksibel dan spontan untuk keperluan khusus atau dalam situasi di mana infrastruktur jaringan tidak tersedia. Kemudian yaitu ada infrastruktur. Infrastruktur ini adalah jaringan yang dibangun menggunakan infrastruktur tetap seperti router, switch, dan kabel jaringan. Infrastruktur ini memberikan dasar yang stabil untuk mengarahkan dan mengatur lalu lintas data antar perangkat dalam jaringan. Biasanya digunakan dalam lingkungan kantor, rumah, atau institusi di mana koneksi yang stabil dan terjamin diperlukan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembagian jaringan dalam penggunaan kabelnya. Yang pertama yaitu jaringan kabel atau wired network. Wired network atau jaringan berkabel ini menggunakan kabel fisik seperti kabel Ethernet untuk menghubungkan perangkat. Ini menawarkan kestabilan dan kecepatan transfer data yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan nirkabel ini tidak menggunakan kabel fisik atau perangkat terhubung melalui sinyal radio dan inframerah. Meskipun memberikan fleksibilitas mobilitas, kecepatan dan stabilitas koneksi juga bisa terpengaruh oleh faktor lingkungan seperti jarak dan interferensi. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama yaitu unicast. Unicast adalah jenis siaran di mana data dikirim dari suatu pengirim ke satu penerima. Ini adalah komunikasi titik ke titik di mana setiap pesan dikirimkan langsung ke alamat tujuan. Contoh unicast adalah ketika Anda mengakses situs web, data dari server web dikirim langsung ke perangkat Anda. Selanjutnya yaitu broadcast. Broadcast adalah jenis siaran di mana data dikirim dari satu pengirim ke semua perangkat dalam jaringan. Ini adalah jenis siaran yang paling luas di mana setiap pesan dikirimkan ke semua alamat dalam jaringan. Contoh broadcast adalah pesan siaran dalam jaringan lokal, seperti pesan hello yang dikirim ke semua perangkat dalam satu jaringan LAN. Kemudian ada multicast. Multicast adalah jenis siaran di mana data dikirimkan dari satu pengirim ke sekelompok penerima.
Ini memungkinkan pengirim untuk mengirim satu salinan data yang sama ke beberapa penerima secara bersamaan. Contoh multicast adalah siaran video langsung di internet, di mana satu sumber video dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai model infrastruktur jaringan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.